Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Destiana dengan NIM 2011290076 dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia mata kuliah Fonologi dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas fonologi dan saya akan menjelaskan materi tentang fonem bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengertian fonem secara umum. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem itu disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi, dan fonologi ini khusus mempelajari tentang bunyi bahasa. Jenis-jenis fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem dalam bahasa Indonesia terdiri atas fonem vokal atau sering disebut dengan huruf hidup dan fonem konsonan atau juga sering disebut dengan huruf mati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fonem vokal dan apa itu fonem konsonan. Fonem vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan pada alat ucap saat dikeluarkan dari paru-paru. Tidak terjadi kontak antara alat-alat ucap. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal atau monoftong, yaitu vokal yang hanya terdiri atas satu fonem saja, yaitu meliputi A, I, U, E, dan O. Dan vokal rangkap atau diftong, yaitu gabungan dari dua vokal yang menyatu, yaitu meliputi ai, au, dan oi. Selanjutnya, yaitu fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan dalam bahasa Indonesia antara lain B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dalam fonem konsonan, kita juga mengenal yang namanya konsonan rangkap atau yang disebut kluster. Contoh kluster pada kata drama, tradisi, film, dan modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan fonem. Perubahan fonem bahasa Indonesia bisa terjadi karena pengucapan bunyi ujar memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam macam-macam perubahan fonem, yaitu ada alofon, asimilasi, desimilasi, diftongisasi, monoftongisasi, dan nasalisasi. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian tersebut. Yang pertama, alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh, simpul-simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi, fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contoh, immoral itu menjadi immoral dan immoral. Yang ketiga, desimilasi. Desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contoh, sarjana menjadi sarjana. Yang keempat, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contoh, anggota menjadi anggauta. Yang kelima, monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses perubahan diftong menjadi monoftong. Contoh, ramai menjadi rame.
Dan yang terakhir, yang keenam, nasalisasi. Nasalisasi adalah persengawan atau proses memasukkan huruf nasal. Misal, N, M, eng, dan nya pada suatu fonem. Contoh, mi, m, memukul menjadi memukul. Selanjutnya, membedakan fonem bahasa Indonesia. Secara umum, bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.